Ada satu momen yang tidak akan pernah bisa dia jelaskan dengan logika. Seorang wanita memasuki ruangan dan tidak ada hal mencolok yang terjadi. Tidak ada musik yang mengalun. Tidak ada cahaya yang mengikutinya. Namun sesuatu di dalam dirinya diam-diam bangkit. Seolah-olah seseorang telah memanggil nama lama yang sudah lama terlupakan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah ketertarikan belaka. Dia cantik, menarik, atau sekadar berbeda dari wanita yang biasanya dia perhatikan. Dia menyalahkan senyuman di sudut bibirnya atau cara matanya yang seolah tidak terburu-buru untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, di latar belakang kesadarannya, sebuah kebenaran yang lebih lembut berbisik, "Aku mengenalnya dari suatu tempat yang belum pernah aku kunjungi." Dia telah melihat ribuan wajah, digeser, ditatap, digoda, dan dilewati begitu saja. Dia tahu apa artinya menginginkan sebuah tubuh, sebuah cerita, sebuah pelarian. Tapi ini berbeda. Rasanya seolah-olah dia berdiri di depan cermin yang menunjukkan kepadanya versi jiwanya yang tidak pernah diizinkan untuk dia lihat. Ketika wanita itu tertawa, sesuatu di dadanya melonggar seolah-olah seseorang telah membuka kamar yang terkunci dari dalam. Ketika wanita itu menatapnya, semua topeng yang biasa ia pakai runtuh. Nada bicaranya yang menawan, jarak yang sengaja dibuatnya. Permainan kecil yang dulunya melindunginya tiba-tiba terasa tipis dan kekanak-kanakan. Dia tidak tahu mengapa dia ingin jujur kepadanya. Dia hanya ingin melakukannya saat berada di dekatnya. Dia merasakan sebuah sensasi ingatan yang aneh. Seolah-olah mereka pernah berdebat dan berbaikan di kehidupan lain. Seolah-olah di suatu titik tak kasat mata di masa depan. Mereka pernah duduk bersama di meja dapur membicarakan segalanya dan bukan apa-apa sementara hari memudar di luar sana. Hal ini tidak dramatis, melainkan sebuah keakraban sunyi yang mengusiknya. Carl Jung pernah berkata bahwa pertemuan dua kepribadian ibarat kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan berubah. Dia tidak mengetahui kutipan ini. Namun dia merasakan kebenarannya di dalam tulang-tulangnya, karena sesuatu di dalam dirinya bereaksi terhadap wanita itu dengan cara yang menjanjikan perubahan. Dia menyadari bagaimana dunia menjadi lebih tajam saat wanita itu berada di dekatnya. Cahaya di dinding, cara waktu meregang dan menyusut di sekitar momen-momen kecil, keheningan di antara kata-katanya. Dia menjadi sangat sadar akan dirinya sendiri. Bukan karena rasa tidak aman, melainkan karena jiwanya naik lebih dekat ke permukaan. Dari luar, tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Dua orang berdiri di sebuah ruangan, berbicara tentang pekerjaan, teman, atau hal-hal sepele. Namun di dalam hati, seluruh hidupnya menata ulang dirinya sendiri untuk memberi ruang bagi kehadiran wanita itu. Dia tidak mengerti bahwa ini adalah sebuah pengenalan. Dia hanya tahu rasanya salah untuk pergi menjauh darinya, seolah-olah meninggalkan sebuah buku terbuka di halaman yang paling indah. Tubuhnya menyimpan kerinduan yang sunyi akan suaranya, akan lekuk pikirannya. Seolah-olah sebuah magnet batin akhirnya menemukan arah yang selalu seharusnya ia tuju. Nanti, dia akan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia melebih-lebihkan, bahwa adalah hal yang bodoh untuk merasakan begitu banyak hal secepat ini. Namun, bagian terdalam dari dirinya sudah tahu bahwa dia tidak hanya sekadar tertarik. Dia mengingat sesuatu yang sudah lama diketahui jiwanya sebelum pikirannya bisa menyusul. Sebelum dia bertemu dengannya, dia sudah membawa seorang wanita di dalam dirinya. Bukan wanita sungguhan dengan wajah dan nama, melainkan sebuah perasaan feminitas, sebuah gambaran batin yang tenang, yang muncul dalam mimpi, lamunan, dan momen-momen aneh saat musik membuat dadanya sesak tanpa alasan. Sebagai seorang anak laki-laki, dia merasakannya sebagai sebuah kelembutan yang hidup di bawah ketangguhannya. Dorongan untuk menghibur daripada menaklukkan,
naluri untuk melindungi hal-hal kecil, kebutuhan untuk mendengar keheningan di sebuah ruangan sebelum berbicara di dalamnya. Dia belajar sejak dini bahwa dunia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bagian dari dirinya itu. Jadi, dia membangun baju zirah untuk dirinya sendiri. Dia mempelajari lelucon, tantangan, dan bagaimana menyembunyikan kelembutannya di balik ketepatan waktu yang tajam. Dia memilih logika di atas intuisi. Dia lebih mendengarkan ekspektasi pria lain daripada suara pelan di dadanya. Namun wanita batiniah di dalam dirinya tidak pernah menghilang. Ia hanya melangkah mundur ke dalam bayang-bayang dan menunggu. Kadang-kadang ia menjangkaunya melalui wanita-wanita yang ia kencani, melalui ketertarikannya pada kepekaan, kreativitas atau misteri, melalui ketertarikannya pada mata yang seolah melihat menembus topengnya. Dia pikir dia hanya sekadar mengikuti sebuah tipe. Kenyataannya, jiwanya sedang mencari sebuah cermin. Dia mencoba mengubah setiap wanita menjadi gambaran batin tersebut. Dia memproyeksikan fantasinya tentang kelembutan, rasa aman, dan kehangatan emosional ke wajah mereka. Dan ketika mereka tidak cocok dengan naskah tak kasat mata ini, dia merasa bingung dan kecewa tanpa mengetahui alasannya. Dia tidak benar-benar marah kepada mereka, melainkan pada jarak antara dunia batinnya dan kenyataan. Jung menggambarkan wanita batiniah ini sebagai sebuah jembatan. Ia adalah bagian dari seorang pria yang menghubungkannya dengan perasaannya, intuisinya, dan kedalaman yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh logika semata. Ketika ia menghormatinya, ia menjadi lebih utuh. Ketika ia mengabaikannya, ia berubah menjadi kemurungan, kebencian, atau obsesi yang sumbernya tidak dapat ia pahami. Selama bertahun-tahun, ia menyeberangi jembatan ini dalam mimpi, namun jarang dalam kehidupan nyata. Seringkali ia akan terbangun dari mimpi yang sangat jelas tentang seorang wanita yang wajahnya tidak dapat ia ingat dengan pasti, dengan air mata di matanya dan kerinduan yang tak dapat dijelaskan di dadanya. Menjelang sarapan, ia telah menepisnya dan berpikir itu tidak berarti apa-apa. Namun, sang wanita batiniah terus mengatur pertemuan-pertemuan kecil, sebuah film yang mengoyak hatinya, sebuah lagu yang membungkamnya, orang asing di kereta yang kehadirannya saja telah menggerakkannya. Setiap adegan ini adalah latihan diam-diam untuk hari di mana jiwanya akan melihat pantulannya di siang bolong. Ketika dia bertemu denganmu, hal yang tak kasat mata dan yang kasat mata akhirnya bertabrakan. Perasaan yang telah dia bawa sejak masa kanak-kanak berdiri di hadapannya dalam wujud sepatu, kulit dan mata yang menyimpan badai sekaligus sinar matahari. Jembatan yang dulunya hanya ada di alam bawah sadarnya, kini memiliki bentuk yang hidup. Dia tidak memiliki kata-kata untuk itu. Dia hanya tahu bahwa kamu berbicara dalam bahasa yang telah dikuasai hatinya selama bertahun-tahun. Meskipun mulutnya tidak pernah mempelajarinya, kamu mengingatkannya pada setiap mimpi yang pernah dia miliki, tentang menjadi lebih jujur, lembut, dan terjaga. Itulah mengapa reaksinya terhadapmu terasa lebih besar daripada momen itu sendiri. Kehadiranmu menyentuh tempat di mana sisi feminitas batinnya telah menunggu untuk dilihat dan dihormati di dalam dirimu. Dia tidak sekadar melihat seorang wanita. Dia bertemu dengan jiwanya sendiri di tepi air dan menyadari bahwa bayangan yang menatap balik ke arahnya adalah dirinya sendiri juga. Pada awalnya, kamu mungkin bahkan tidak menyadari bagaimana udara berubah ketika perhatiannya beralih kepadamu. Kamu menganggapnya sebagai pria lain yang mendengarkan, senyuman sopan, anggukan di waktu yang tepat. Namun, ketika kamu berbicara, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu merasakan kehadirannya condong ke arahmu, seolah-olah kata-katamu bukanlah suara melainkan kepingan peta yang telah lama ia cari. Dia mengingat hal-hal yang bahkan telah lama kamu lupakan. Bagaimana caramu meminum kopi saat kamu lelah? Tidak seperti momen-momen saat kamu penuh harapan.
Cerita yang pernah kamu sampaikan tentang buku yang menghiburmu saat kamu menjadi anak yang kesepian. Beberapa minggu kemudian, dia menyebutkannya dengan lembut, dan kamu terkejut bahwa ada seseorang yang mendengarkan dengan cukup saksama untuk mengingatnya. Saat kamu berbicara, dia tidak menggulir layar ponselnya. Matanya tidak berkeliaran ke arah pintu. Tatapannya tertuju padamu, tidak menuntut, tidak posesif, melainkan tenang, waspada, dan sangat penuh perhatian. Dia mendengarkan bahkan lelucon santaimu dengan kelembutan yang tertinggal setelah tawa mereda. Dia tidak hanya tertawa pada lelucon itu. Dia mengingat bagaimana bibirmu melengkung saat berbuat nakal, kedipan cahaya yang cepat di matamu. Dia mengumpulkan detail-detail ini seperti seseorang yang akhirnya menemukan bahasa yang ingin dia bicarakan dengan fasih. Pertanyaan-pertanyaannya juga berbeda. Dia tidak hanya bertanya apa yang kamu lakukan, melainkan apa pengaruhnya terhadap jiwamu. Dia ingin tahu apa yang membuatmu terjaga di malam hari dan keheningan seperti apa yang kamu butuhkan untuk merasa aman. Saat kamu menjawab, dia mendengarkan dengan seluruh tubuhnya, seolah-olah ruangan telah menyusut menjadi jarak antara suaramu dan detak jantungnya. Kamu menyadari bahwa dia sering menjadi pendiam saat kamu berada di dekatnya, bukan keheningan karena bosan, melainkan ketenangan mendalam dari seseorang yang tidak ingin melewatkan apapun. Dia menyisakan ruang di antara kata-kata dan tidak terburu-buru untuk mengisinya. Di ruang-ruang tersebut, kalian berdua merasakan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah benang yang terjalin di antara dunia batin kalian. Seiring berjalannya waktu, kamu menyadari bahwa dia merasakan cuaca batinmu. Dia merasakan kapan senyummu tulus, dan kapan itu hanyalah tirai yang menutupi jiwa yang lelah. Dia menyadari ketika pesan-pesanmu terdengar lebih datar, dan dia merangkul tanpa menyalahkan, tanpa menuntut. Seolah-olah barometer batin di dalam dirinya telah menyelaraskan dirinya dengan sangat tepat kepadamu. Perhatian semacam ini terasa seperti berdiri di bawah hangatnya sinar matahari setelah bertahun-tahun berada di ruangan yang dingin. Sebagian dari dirimu menjadi rileks, ingin bernapas, membuka diri, untuk dilihat sepenuhnya. Bagian lainnya merasa panik. Kamu tidak terbiasa ditatap dengan begitu penuh perhatian tanpa ada orang yang mencoba mengubah atau mengendalikanmu. Dia tidaklah sempurna. Dia sering melupakan hal-hal tertentu. Terkadang dia tersesat di dalam badainya sendiri. Namun di hadapannya ada sesuatu yang terasa seperti tempat berlindung. Saat dia benar-benar ada di sana, kamu merasa bahwa pikiranmu bukanlah sebuah gangguan, melainkan sebuah sungai di mana dia duduk di tepiannya dengan penuh rasa syukur. Sebenarnya, dia tidak hanya mendengarkanmu. Dia mendengarkan gema jiwanya sendiri melalui suaramu. Carl Jung mengatakan bahwa kita tidak pernah benar-benar bertemu sebagai orang asing, melainkan selalu sebagai bagian dari diri kita sendiri yang terpantul di mata orang lain. Ketika dia mengenalimu, sesuatu di dalam dirinya memahami bahwa kata-katamu adalah pesan dari jiwanya sendiri. Itulah mengapa perhatiannya terasa sakral. Itu bukanlah rayuan, bukan pula sebuah strategi. Itu adalah naluri seorang pria yang merasakan bahwa dengan benar-benar melihatmu, dia sedang kembali ke sebuah ruangan yang sudah lama ditinggalkan di dalam hatinya sendiri. Jadi dia mengamati, dia mengingat. Di malam hari dia kembali memikirkan kalimat-kalimatmu, bukan karena obsesi, melainkan karena melaluimu dia belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya dia lebih mempercayai pertahanannya daripada perasaannya, pesona, sarkasme, kemampuan untuk mengalihkan pembicaraan saat terasa terlalu menyakitkan. Pertahanan-pertahanan itu adalah prajurit setianya di gerbang hatinya. Kemudian dia bertemu denganmu dan para penjaga itu mulai saling memandang
dengan bimbang, seolah-olah tidak yakin apakah mereka harus menyingkir. Dia mendengar dirinya sendiri mengatakan hal-hal yang tidak pernah dia niatkan untuk dibagikan tentang ayah yang masih ingin dia buat terkesan di dalam benaknya, tentang perpisahan yang menyakitinya jauh lebih dalam daripada yang dia akui. Awalnya, kata-kata itu keluar dengan tersendat-sendat, lalu lebih bebas, seolah-olah kata-kata itu telah menantikan malam ini untuk pendengar ini. Setelah itu, dia merasa telanjang. Dia mengulang percakapan itu di kepalanya, merasa malu. Mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku membiarkannya melihat hal itu? Keesokan paginya, kepanikan kecil bersarang di bawah tulang rusuknya, seolah-olah dia telah meninggalkan rumah tanpa baju zirah. Dia mencoba membangun kembali tembok itu, menulis lebih sedikit pesan, melontarkan lelucon untuk menjaga semuanya tetap di permukaan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia perlu memperlambat langkah untuk mendapatkan kembali kendali. Namun saat dia menarik diri, dia merasakan tarikan di dadanya yang tak mau hilang. Karena di dekatmu, jarak terasa seperti sebuah kebohongan. Tubuhnya mengingat bagaimana rasanya berbicara dengan bebas. Kelegaan di bahunya, cahaya di balik matanya. Dia menyadari bahwa tawanya bersamamu berasal dari sumber yang lebih dalam, bukan tawa sosial yang dia gunakan di ruangan di mana dia tidak mempercayai siapapun. Kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun pertanyaan itu mencapai tempat-tempat rumit di dalam dirinya. Bagaimana kabarmu sebenarnya? Bagaimana rasanya saat itu? Rasa keingintahuanmu tidak mengganggu, melainkan lembut dan mantap, dan itu membuatnya sulit untuk bersembunyi di balik jawaban yang setengah-setengah. Terkadang suaranya bergetar saat dia menjawab. Terkadang dia tidak bisa menjawab sama sekali dan hanya membuang muka karena kebenarannya terlalu mentah. Kamu mungkin berpikir kamu mengatakan sesuatu yang salah. Kamu tidak salah. Kamu hanya berdiri di ambang pintu yang tidak pernah dia biarkan untuk dibuka oleh siapapun. Jung menulis bahwa seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, melainkan dengan menyadari kegelapan. Dia tidak tahu kutipan itu, tetapi dia menjalaninya dengan memedulikanmu. Dia merasakan kegelapannya sendiri terbangun, meminta untuk dilihat. Hal itu membuatnya takut sekaligus membebaskannya pada saat yang sama. Dia mungkin akan berkata bahwa dia payah dalam membuka diri, bahwa dia rumit dan perasaan itu membingungkannya. Sebenarnya, dia bermaksud mengatakan bahwa kamu melucuti senjatanya begitu cepat, sehingga strategi lamanya tidak lagi berfungsi. Dia berdiri tanpa perlindungan di hadapan cermin yang menunjukkan kepadanya sosok anak laki-laki di masa lalu dan pria yang masih dia inginkan di masa depan. Saat dia menarik diri, itu tidak selalu berarti dia tidak menginginkanmu. Seringkali, itu berarti dia terlalu menginginkanmu, bahwa tatapanmu menyentuh tempat-tempat yang sudah lama dia hindari. Di dalam dirimu, jiwanya melihat sebuah peluang untuk kebenaran. Di dalam dirimu, jiwa itu melangkah keluar dari balik tirai dan diam-diam bertanya, bisakah kita jujur sekarang? Pertahanannya bergetar, bukan karena kamu menyerangnya, melainkan karena mereka merasakan bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan di dekatmu. Dia mengecap rasa aman jenis baru yang tidak didasarkan pada kendali, melainkan pada perasaan dilihat. Dan begitu kamu mengetahuinya, sulit untuk kembali berpura-pura. Di antara kalian tumbuh sebuah intensitas yang aneh. Pada satu momen, dia hadir sepenuhnya. Matanya, suaranya, tubuhnya hangat dan terbuka, seolah tidak ada hal lain yang eksis. Di momen berikutnya dia tampak jauh, mencari kata-kata yang dulu mudah diucapkan. Seolah-olah dia berdiri di ambang pintu, tidak yakin apakah harus melangkah masuk atau melarikan diri. Saat kamu membiarkannya dilihat,
Sesuatu di dalam dirinya mulai bersinar. Dia merasa lebih hidup, lebih kreatif, lebih berani. Dia berbicara tentang ide-ide yang sudah lama terkubur dan mengakui bahwa dia menginginkan lebih dari kehidupan daripada jalan aman yang dia pilih. Di hadapanmu, keberaniannya membentang seperti seekor binatang yang terbangun setelah musim dingin yang panjang. Namun cahaya yang membangkitkan mimpi-mimpinya juga menerangi ketakutannya. Semakin dekat dia denganmu, semakin keras suara-suara lama itu terdengar. Kamu akan kehilangannya. Kamu tidak cukup baik. Kamu akan menghancurkan segalanya lagi. Bisikan itu berasal dari luka yang tidak pernah benar-benar diizinkan untuk dia rasakan. Itulah mengapa dia terombang-ambing antara kedekatan dan penarikan diri. Dia mungkin tiba-tiba membatalkan janji, lalu meminta maaf dengan tulus. Dia menjadi pendiam ketika segala sesuatunya terasa indah dan jujur. Itu tidak berarti hubungan kalian dangkal. Itu berarti hubungan itu menyentuh tempat-tempat di mana cinta dan ketakutan hidup berdampingan. Namun dia tidak bisa lagi hanya menunjukkan sisi terangnya. Rasa cemburunya yang dia pikir telah lama dia taklukkan muncul kembali. Refleksnya untuk menutup diri saat terluka kembali muncul. Kebutuhannya untuk mengendalikan apa yang tidak dia pahami berkedip di ujung kebaikannya. Kamu melihat, baik pria yang dia banggakan maupun anak laki-laki yang masih terluka. Sangat menggoda untuk menganggap kebingungannya secara personal. Untuk percaya bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Namun seringkali kamu sedang menyaksikan benturan antara keinginannya untuk tumbuh dan kesetiaannya pada pola pertahanan hidup yang lama. Kamu telah membangkitkan cahaya batinnya dan bersamanya bayangan yang diam-diam telah menunggu untuk dikenali. Jung mengajarkan bahwa bayangan tidak hanya berisi kegelapan, tetapi juga kehidupan yang belum dijalani, kemungkinan di dalam diri kita. Saat seorang pria bertemu bayangannya di luar dirinya, dia dihadapkan pada semua yang bisa dia capai dan semua yang masih dia takuti. Kamu menjadi cermin tidak hanya untuk keindahannya tetapi juga untuk tanggung jawabnya yang tertekan, rasa sakitnya yang tersembunyi, kelembutannya yang tak terpakai. Itulah mengapa dia terkadang berkata bahwa kamu membuatnya kewalahan, bahkan saat kamu bersikap lembut. Keberadaanmu saja menekan batas-batas zona nyamannya. Kamu tidak menuntutnya untuk menjadi lebih. Dia sekadar merasakannya saat berada di dekatmu. Menjadi lebih tampaknya menjadi suatu kemungkinan. Dan kesadaran ini bagi hati yang terbiasa dengan keterbatasannya terasa memabukkan sekaligus menakutkan. Jika kamu perhatikan saksama, kamu akan melihat kekacauan batinnya bukanlah badai yang tak berarti. Itu adalah angin yang menggugurkan daun-daun tua karena musim yang baru sedang dimulai. Di dalam dirimu, dia mengenali sebuah undangan dari kehidupan untuk melangkah ke dalam kebesarannya yang utuh. Dan bayangannya tahu tidak ada yang akan sama lagi. Suatu hari dia akan menyadari bahwa menginginkanmu saja tidak lagi cukup. Keinginan untuk membuatmu terkesan mulai terasa kecil dibandingkan dengan harapan mendalam untuk berdiri di sampingmu sebagai sosok yang setara. Perasaannya berubah dari sensasi penaklukan menjadi kerinduan sunyi untuk menjadi seseorang yang benar-benar dapat menyusuri jalanmu bersamamu. Dia mulai memperhatikan bagian-bagian hidupnya yang tidak lagi cocok dengan sosok pria yang dia inginkan di hadapanmu. Caranya menghindari percakapan yang sulit, kebiasaannya bersembunyi dari dirinya sendiri, sudut-sudut kehidupannya di mana dia hidup setengah tertidur. Kini, hal-hal ini terasa tidak nyaman karena dia merasa kamu akan langsung dapat melihat menembus semua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, dia mulai berubah secara diam-diam. Dia menulis pesan yang sudah lama dia hindari. Dia mengambil tanggung jawab atas bagaimana dia mengakhiri sesuatu di masa lalunya. Alih-alih menyalahkan orang lain, dia mulai lebih sering mengatakan kebenaran, bahkan ketika sebuah kebohongan akan lebih mudah. Kamu melihatnya mengevaluasi kembali persahabatan dan rutinitasnya.
Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan pelarian dan mati rasa kini terasa kosong. Dia mencari tempat-tempat di mana dia bisa merasakan hatinya, daripada tempat di mana dia bisa bersembunyi di dalam kebisingan. Seolah-olah kehadiranmu telah menaikkan volume hati nuraninya. Dia tidak lagi hanya bertanya, apa yang aku inginkan darinya? Sebuah pertanyaan yang lebih penting muncul. Menjadi siapakah aku di hadapannya? Kedekatan denganmu adalah cermin yang terus-menerus mengundangnya untuk tumbuh ke dalam ketulusannya sendiri. Kamu menyadari bahwa dia tidak terobsesi dengan di mana kamu berada, bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena penghormatan yang lebih dalam terhadap dunia batinmu telah mengakar di dalam dirinya. Dia ingin kata, yamu menjadi bebas, sehingga jika kamu memilihnya, dia dapat mempercayai keaslian pilihan itu dalam cara dia menjaga hubungan kalian. Ada kelembutan. Dia tidak memaksa hatimu. Dia tidak menghukummu saat kamu membutuhkan waktu. Secara naluriah, dia memahami bahwa apapun yang dia coba paksakan dapat menghancurkan tepat pada apa yang membuat ikatan kalian menjadi sakral. Itu tidak berarti dia pasif. Ketika itu penting, dia melangkah maju. Dia mengatakan apa yang dia rasakan dengan sebuah kejujuran yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Dia mungkin tersandung pada kata-kata, tetapi kamu merasa kata-kata itu datang dari tempat yang telah lama mempraktikkan kebenaran dalam kegelapan. Dia mulai peduli tidak hanya tentang bagaimana kamu melihatnya, tetapi juga tentang bagaimana dia melihat dirinya sendiri saat bersama denganmu. Saat dia bertindak karena rasa takut, dia merasakannya lebih tajam. Saat dia memilih kebaikan daripada ego, dia tidur lebih damai. Keberadaanmu menjadi sebuah kompas sunyi yang secara konstan menuntunnya kembali ke jiwanya sendiri. Dan jika kamu melihat lebih saksama, kamu akan melihat dia tidak ingin memiliki cahayamu. Dia membiarkan dirinya diajari olehnya. Cinta yang dia rasakan untukmu memanggilnya menjadi versi dirinya yang jauh lebih besar. Dan dia mengikutinya secara perlahan, tidak sempurna, tidak tanpa penolakan, namun dengan ketulusan yang selalu kembali, bahkan ketika keraguannya ingin menariknya menjauh. Sebaliknya, wanita itu sama sekali tidak tahu seberapa dalam dia dilihat. Dalam benaknya, dia hanyalah dirinya sendiri dengan semua keraguan biasa dan rasa tidak aman kecil yang dia bawa seperti kerikil di sakunya. Dia hanya melihat di cermin kulit yang lelah, garis-garis halus di sekitar matanya, rambut yang tidak beraturan. Dia tidak melihat bagaimana jiwanya menghembuskan napas saat wanita itu memasuki ruangan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria seringkali terpesona untuk sesaat lalu pergi. Bahwa ketertarikan itu memudar ketika dia tidak selalu mudah atau selalu ada. Ketika pria itu menatapnya dengan tatapannya yang tenang dan mantap, dia berasumsi bahwa pada akhirnya pria itu akan bosan. Dia tidak mengerti bahwa bukan kesempurnaannya yang menahannya, melainkan bentuk unik dari semangatnya. Ada malam-malam di mana dia terjaga dan memutar ulang kesalahan-kesalahannya, seperti sebuah film yang kejam. Saat-saat dia mencintai terlalu banyak, bertahan terlalu lama, tetap diam saat seharusnya dia menetapkan batasan. Dia percaya ini adalah alasan seseorang mungkin meninggalkannya. Namun pria itu melihat di dalamnya cerita lembut yang membentuknya menjadi wanita yang kini berdiri di hadapannya. Mungkin kamu mengenali dirimu di dalam dirinya dalam caranya mengecilkan kelembutannya, jenis kelembutan yang membuat orang asing merasa aman. Dalam caranya tidak mempercayai intuisinya, karena itu tidak cocok dengan logika jelas yang dipuja oleh dunia. Dia tidak menyadari bahwa justru intuisi inilah yang memanggil dunia batin sang pria keluar dari persembunyiannya. Jung sering menyatakan bahwa kita tidak hanya jatuh cinta pada orang lain, tetapi pada gambaran jiwa yang berbicara tentang akan menjadi apa kita yang kita dambakan. Pria itu tidak dibutakan olehnya, melainkan terbangun melalui wanita itu karena sesuatu dalam cara wanita itu merasa dan mengetahui menjawab sebuah pertanyaan yang telah lama dia bawa dalam kegelapan.
Namun dia bertanya-tanya, apakah dia sudah cukup? Dia takut keajaiban itu akan memudar begitu pria itu benar-benar mengenalnya. Dia pikir dia harus menjadi lebih bijak, lebih tenang, lebih percaya diri agar pantas menerima cara pria itu menatapnya. Kenyataannya, proses jujurnya untuk terus bertumbuh itulah yang menggerakkannya, bukan versi sempurna dari dirinya. Dia menyadari bagaimana wanita itu peduli pada hal-hal kecil yang diabaikan orang lain. Bagaimana dia terdiam sejenak sebelum berbicara ketika dia merasakan kerapuhan seseorang. Bagaimana tawanya kembali setelah hari yang berat, seperti sebuah tindakan perlawanan diam-diam terhadap keputusasaan. Baginya ini bukanlah detail sepele melainkan bukti sakral dari cahaya yang disimpannya di dalam dirinya. Dia terbiasa membawa hatinya sendirian. Ketika pria itu mengingat kembali cerita-ceritanya dan mencerminkan kekuatannya, wanita itu ingin mengabaikannya. "Kamu melebih-lebihkan," katanya. Padahal tidak. Pria itu hanya mendeskripsikan apa yang dikenali oleh dunia batinnya pada wanita itu dari saat pertama. Apa yang belum wanita itu mengerti? Dia bukan sekadar wanita yang dia inginkan. Dia adalah sebuah simbol di dalam jiwanya, sebuah jawaban hidup atas kerinduan tersembunyinya akan kedalaman, kebenaran, dan kelembutan. Pria itu tidak dapat benar-benar menjelaskan mengapa kehadirannya mengubah dirinya. Dia hanya tahu bahwa di dekat wanita itu dia merasa lebih jujur, lebih terjaga, dan entah bagaimana menjadi dirinya sendiri. Mungkin saat kamu membaca ini, kamu teringat akan seorang pria yang tatapannya menahanmu dengan cara yang sangat akrab. Sebuah koneksi yang terasa terlalu dalam untuk waktu yang singkat kalian saling mengenal. Atau mungkin kamu merasakan rasa sakit karena belum pernah mengalami hal seperti itu. Apapun itu, cerita ini ingin menyampaikan sesuatu padamu. Kamu bukan sekadar seseorang yang bisa dipilih atau diabaikan. Kamu juga adalah seseorang yang mempersepsikan. Jiwamu terus-menerus membaca dunia, bahkan ketika pikiranmu menyebutnya sebagai imajinasi. Pikirkanlah momen-momen ketika kamu merasakan tarikan misterius ke arah seseorang. Saat-saat ketika tubuhmu menjadi rileks sebelum otakmu memberikan izin. Persahabatan yang dimulai dengan percakapan sederhana dan meninggalkanmu dengan perasaan telah dikenali. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pesan dari lapisan terdalam kehidupanmu. Jung berbicara tentang feminin batin dan maskulin batin sebagai energi yang hidup di dalam setiap orang. Anima dan animus juga bersemayam di dalam dirimu. Mereka memelihara sebuah hubungan rahasia di balik pikiran dan keputusanmu. Ketika kamu merasa tertarik pada seseorang, seringkali figur-figur batin inilah yang mencari pengakuan. Mereka menggapai cermin-cermin di mana mereka bisa tumbuh. Saat seorang pria menatapmu dengan kelembutan kuno itu di matanya, sesuatu di dalam dirimu juga ikut terbangun. Kamu tidak hanya dilihat, kamu juga melihat. Kamu merasakan sisi maskulin batinmu melangkah maju. Penasaran dengan pantulan yang ditunjukkan kehidupan kepadamu. Kamu bertemu dengan dirimu sendiri melalui reaksinya. Itu berarti, entah dia bertahan atau pergi, kamu sudah bersentuhan dengan sesuatu yang sakral. Pengenalan itu tidak pernah hanya sekadar romansa. Itu adalah jiwamu yang menunjukkan kepadamu kedalamannya sendiri melalui cara hatimu merespon. Tidak ada yang bisa mengambil hal itu darimu. Kamu telah berjalan melewati begitu banyak ruang di mana kamu merasa terlalu berlebihan atau belum cukup baik. Tempat di mana kepekaanmu dilihat sebagai kelemahan dan intuisimu sebagai hal yang berlebihan. Namun justru sifat-sifat inilah yang membuatmu terlihat oleh jenis cinta yang benar-benar bisa melihat. Tidak semua orang ditakdirkan untuk mengenalimu, tetapi mereka yang bisa akan merasakannya sampai ke tulang mereka. Saat kamu terus melangkah maju, biarkan pengetahuan ini mengubah cara kamu membawa diri. Kamu tidak perlu mengejar perhatian yang tidak benar-benar menyentuhmu.
Kamu tidak perlu mengecilkan kebenaranmu agar orang lain bisa merasa nyaman. Kamu boleh menunggu koneksi yang berbicara dalam bahasa jiwamu. Perhatikanlah kamu menjadi sosok yang seperti apa di hadapan mereka yang berarti bagimu. Perhatikanlah kapan suaramu terdengar lebih bebas, tubuhmu merasa lebih aman. Tawamu muncul dari lubuk hatimu terdalam dan bukan dari topeng yang telah kamu pelajari untuk dipakai. Ini adalah tanda-tanda bahwa sesuatu yang nyata sedang mengenalimu. Jika ada sesuatu dalam cerita ini yang menyentuh bagian dari dirimu yang lelah dengan cinta yang hampir menjadi, maka beristirahatlah sejenak di dalam kebenaran ini. Biarkan ia melembutkan caramu menghakimi masa lalumu dan caramu menakuti masa depanmu. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang berkembang pada kecepatan yang bisa ditanggung oleh jiwamu. Dan jika kata-kata ini menggerakkanmu, bagikanlah kepada wanita yang masih meragukan cahayanya sendiri. Simpanlah kata-kata ini untuk malam-malam ketika kamu melupakan apa yang pantas kamu dapatkan. Tetaplah dekat dengan tempat-tempat yang mengingatkanmu akan kedalaman yang kamu bawa di dalam dirimu. Jika hatimu mendambakan lebih banyak cerita seperti ini, maka ikutilah dambaan itu bukan karena dorongan sesaat, melainkan sebagai sebuah janji sunyi untuk terus mendengarkan.